Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sorry ya, wabarakatuh. sorry ini ada banyak kesalahan ini teknis, kendala teknis. Gak masalah bang, gak masalah. Ya, sekarang kita mulai aja deh. Kita langsung mulai aja. Kita udah ada di sini, bintang tamunya. Jadi langsung mulai aja kita. Silakan present screen-nya. Oke. Ya, sebentar. Share screen gimana ya mas caranya ya? Bang Daeng itu share screen gimana? Klik ini ada di pojok kiri, gitu. Di kiri. Pojok kiri, oke. Ada warna hijau tuh, layar warna hijau. Oke. Screen share. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Oke. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Halo semuanya, nama saya Gita. Saat ini saya bekerja sebagai UX designer di Grab. Baru 4 bulan sih, masih anak bawang. Nah, for information aja, saya anak buahnya Mas Boris. Jadi ini saya mau coba sharing ke teman-teman semua tentang how to start as UX designer and get job as one. Ini khususnya untuk teman-teman mahasiswa dan fresh graduate yang atau teman-teman yang mau banting setir dari bidang lain ke UX designer. Mungkin saya bisa sharing sedikit dari pengalaman saya. Oke, langsung aja. Cara mulai jadi UX designer. Pertama, yang jelas get to know more dulu. Jadi kayak apa ya? Tak kenal kan maka tak sayang. Jadi kayak kita sebelum mulai jadi UX designer, yang pasti harus tahu dulu UX itu apa. UX designer itu kerjanya ngapain? Mungkin saya cerita sedikit aja ya, kayak UX itu kan teman-teman pasti udah pada tahu yang kayak overall proses dari bikin produk dari awal sampai akhir, dan tugasnya UX designer tuh kayak nyari sweet spotnya antara kayak bisnis strategi, terus kayak technical feasibility sama user needs. Jadi pokoknya seputar itu. Jadi kalau saya dulu itu pertama berusaha tahu cari UX itu dari kayak rajin ikutan meetup, UX meetup, terus workshop, terus kayak subscribe newsletter UX, terus baca-baca buku juga, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang memang kerja di bidang UX juga, terus ya pokoknya semacam itulah, kayak cari tahu UX itu kayak gimana. Terus setelah itu mulai sekarang coba dicicil portofolionya. Nggak ada alasan buat teman-teman yang nggak kerja di bidang UX itu sendiri, karena portofolio itu bisa dibangun dari, kalau dulu saya kayak dari ikut lomba-lomba, terus kayak misalnya walaupun lomba saya nggak pernah menang tapi itu bisa jadi portofolio gitu. Terus kayak dulu alhamdulillah kebetulan skripsi saya tentang UX, jadi itu juga jadi portofolio andalan saya. Terus kayak apalagi ya, uang bisa aja kayak misalnya teman-teman suka pakai suatu aplikasi nih, terus kalian gatel, teman-teman gatel kayak ini kayak bisa dibenerin deh kalau kayak gini, ya udah bikin aja, kayak bikin mulai kayak research sendiri, terus kayak mulai kayak bikin artikelnya sampai validasinya, bikin prototipenya kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir model atau mentor, kayak misalnya saya nih kayak ngefans sama Mas Boris gitu, terus saya kayak coba Halah. ya penjilat ya, nggak beneran Mas, kayak dulu saya sebelum gabung di Grab kayak saya datang ke workshopnya Mas Boris, terus kayak tertarik gitu, terus kayak coba cari-cari nonton di YouTube Mas Boris kalau ngisi acara kayak gimana, terus kayak lihat slide share-nya, belajar dari slide-nya. Karena kenapa role model itu penting? Jadi kita ada motivasi lebih untuk belajar UX gitu dari sudut pandang role model kita kayak gitu. Terus apa yang mesti dipelajari? Ini mungkin setiap orang beda-beda ya, cuman kalau saya biasa ditanya teman-teman saya kayak mereka pengen belajar UX, saya selalu nyaranin belajar desain sprint. Jadi desain sprint ini framework yang terdiri dari 5 fase, itu kayak ngerjain kayak rapid prototyping selama 5 hari oleh Google. Jadi itu kayak buat suatu produk dari scratch sampai
sampai jadi dan kayak bisa udah divalidasi gitu. Kalau mau belajar lebih jauh bisa baca bukunya Jack Knapp yang warna biru. Ini Mas Boris kayak udah sering promosiin deh. Dulu saya juga dipaksa baca bukunya sama Mas Boris. Itu bagus banget. Terus yang kedua coba belajar UX method kayak ada banyak kan kayak misalnya user research, in-depth interview, terus ya kayak usability plan, usability testing, kayak banyak lah pokoknya itu coba dipelajari setelah tapi teori aja nggak cukup, kita juga harus learning by doing. Jadi bisa coba tadi itu coba diimplementasiin. Tips dapat kerja jadi UX designer. Pertama, keywordnya itu untuk UX sendiri storytelling is a must. Kenapa? Nanti saya jelasin. Terus CV itu kalau bisa bikin yang to the point, terus relevan sama UX dan stand out. Kenapa stand out? Karena mungkin kayak bayangin aja CV kita ada di tumpukan ribuan CV yang lain, jadi harus bikin yang benar-benar beda. Terus yang terakhir ini interview web report, nanti saya jelas. Nah ini contoh portofolio. Jadi ya untuk UX designer sendiri, kalau bisa jangan cuman kayak gambarnya doang atau apa gitu. Cerita prosesnya kayak gimana. Kayak misalnya problemnya apa, terus buat siapa, ngerjainnya berapa lama, terus kayak challenge-nya apa selama ngerjain, terus metode yang dipakai atau pendekatan untuk bikin produknya tuh kayak gimana, terus timnya seberapa besar, apa aja, terus kayak gimana solve problemnya akhirnya, kayak gitu-gitu. Ini contohnya ini punya Mas Boris nih yang paling kanan. Ini oke. Terus sebenarnya bukan UX doang sih, UX designer doang menurut saya yang butuh storytelling di portofolio. Kayak misalnya visual designer pun kayak mereka juga butuh kayak jelasin kenapa tipografi yang dipilih kayak gitu, terus kayak pemilihan warnanya dan lain-lain. Untuk CV, kalau saya pribadi menurut saya satu halaman aja udah cukup. Terutama kalau teman-teman mau ngelamar ke luar negeri, itu bisa cari di googling template-nya, template CV international CV gitu. Itu biasanya satu halaman udah ada template-nya. Jadi saya mau ngasih tips gimana caranya bikin CV yang stand out. Jadi kan biasanya kalau di working experience itu orang-orang suka nyertain job desk. Nah, instead of job desk, menurut saya lebih baik kita jelasin achievement yang pernah kita raih gitu. Jadi kayak kalau dibilang kayak, saya nggak punya achievement waktu kerja di sini gitu, kayak kalian pasti punya, cari aja. Karena kayak misalnya even security di mall pun mereka punya achievement, kayak misalnya setelah jadi security di mall A selama 3 bulan, tingkat shoplifting di mall tersebut kayak berkurang 20%, itu pun achievement gitu. Jadi coba cari-cari. Nah, itu bisa bikin kayak CV kamu lebih menarik gitu. Terus Itu pengalaman kita jadi security guard. Oh, pantesan. terus habis itu teman-teman kan suka lihat kalau di CV suka ada kayak interest gitu. Misalnya interest misalnya masak atau kayak kadang mikirnya kayak nggak penting gitu. Padahal itu yang bikin CV kamu jadi unik, jadi menarik. Kayak misalnya nonton gitu, nonton TED Talks misalnya, atau masak kue apa. Nah itu bikin yang detail. Kenapa? Karena saya pernah dengar cerita dari teman yang HR di Pertamina. Jadi dia pernah kayak orang tuh gara-gara dia nulis hobinya nonton TED Talks, dan dia punya kayak si HR ini punya kayak mutual interest gitu sama si orang yang punya CV ini. Jadi dia tertarik kayak jadi kayak apa ya? Jadi tertarik terus kayak diambil aja. Dan itu juga bisa bikin unik, kayak misalnya tulis kayak hobi masak kuenya kue lapis Surabaya misalnya. Nah, itu nanti suatu saat kayak terus kayak lagi dibahas nih, kayak itu yang mana sih? Oh, itu yang suka masak kue lapis Surabaya gitu. Jadi dia lebih diingat sama interviewernya. Jadi itu kayak tips aja sih. Terus kalau bisa bikin yang serelevan mungkin, ya jadi UX designer nggak usah disertain yang kayak di luar itu, yang pengalaman kerja di luar itu, atau yang nggak relevan sama sekali, nggak ada hubungannya. Terus apalagi ya,
kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Jadi yang kayak mungkin kayak pernah kursus biola waktu SD kayak gitu-gitu ya nggak usah disertain karena nggak relevan. Jadi sesimpel mungkin lah kayak mindsetnya orang-orang UX aja. Terus interview. Nah, ini saya punya tips nih. Jadi sebelum interview, kalau bisa kita jangan males kayak company-nya kayak gimana, terus interviewernya kayak apa. Kalau contohnya yang paling dekat kemarin waktu sama Mas Boris di Grab, saya saya kepo-kepo dulu kayak Mas Boris tuh orangnya kayak gimana. Saya bahkan waktu sempat kayak ngubungin anak buahnya Mas Boris padahal nggak kenal, terus kayak SKSD gitu nyari kontaknya. Terus cuman buat nanya Mas Boris tuh orangnya kayak apa, biar saya lebih siap gitu. Kayak terus kita kayak coba pakai, kan dikasih tugas gitu, terus dikasih saran Mas Boris tuh suka pakai matrix, penting banget matrix tuh, jadi jangan sampai kelewat. Kayak akhirnya saya coba belajar tentang kayak nentuin matrix sama goal kayak gitu. Terus untuk company-nya sendiri, waktu saya mau ngelamar di Grab, waktu itu sempat kayak in-depth interview gitu sama teman-teman yang pakai Grab, kayak ngobrol-ngobrol, saya catat, terus naik Grab, ngobrol sama drivernya, nanya-nanya. Jadi pas interview kayak saya punya beberapa insight yang itu bisa jadi masukan, kayak apa ya, kelihatannya lebih niat dan apa ya, lebih dapat feel-nya juga ketika interview. Terus saya punya habit sebelum interview ditulis potensial question sama answer-nya. Kenapa? Karena saya juga kan dulu sering beberapa kali interview dan interview orang juga, dan itu kayak ada yang gagal, ada yang gimana terus itu tuh kayak belajar di kesalahan yang dulu, dan kayak pertanyaan UX itu tuh biasanya itu aja, pasti ditanyain seputar kayak pengalaman kemarin, terus yang kayak UX flow-nya kayak gimana, terus kamu misalnya hal-hal itu kayak bakal ditanya berulang-ulang. Jadi kalau kita nulis terus udah siap dengan itu, kayak itu nggak bakal kejadian kayak misalnya kenapa nggak jawab ini aja, kayak gitu nggak bakal ada, karena kita udah siapin dengan matang gitu, udah siap lah. Terus yang selama interview ini jelas banget tunjukin attitude yang positif, kayak apa ya, tunjukin kamu memang tertarik sama pekerjaannya, terus tapi jangan fake juga, jadi diri sendiri aja. Terus apa ya, karena kalau kamu berlebihan juga pasti kelihatan sama interviewernya. Terus sama ada satu hal ini kayak ini trik dari saya dan udah saya buktiin and it works. Pasti di akhir itu si interviewer tuh nanya, ada pertanyaan nggak? Nah, tuh coba bayangin nggak sih pas kita interview sama interviewer, contohnya waktu saya sama Mas Boris itu kayak saya interview 2 jam, itu saya cuma ngomongin tentang diri saya sendiri gitu. Terus di akhir dia nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Terus saya balikin, kayak saya nanya tentang Mas Boris gitu, kayak waktu itu saya nanya kayak apa yang bikin Mas Boris bisa jadi kayak Mas Boris yang sekarang gitu. Terus saya ngeliat ekspresinya tuh kayak berubah gitu wajahnya, kayak ini orang kok nanya tentang saya, cuman itu bikin apa ya, kayak kita lebih respect sama orangnya. Terus kayak apa ya, jadi buat belajar juga sih, karena kebetulan waktu saya memang jadi kayak bisa tahu kayak kenapa dia bisa kayak gini. Oh, dia ternyata suka baca buku UX sampai jam 3 pagi, orang-orang udah tidur dia masih belajar, kayak gitu-gitu. Hal kayak gitu kayak buat masukan saya juga. Cuman itu kayak kelihatan banget raut wajahnya langsung berubah gitu, kayak seneng gitu, dia cerita tentang dirinya dan lain-lain. Terus setelah itu after interview ini kayak apa ya, ibaratnya kalau menurut saya kayak adab interview gitu, kayak bayangin si interviewer udah interview kita sekian jam, udah ngabisin waktunya, udah kayak yang kebuang dan lain-lain. Cobalah kita ini gampang banget kok, cuman kayak kirim email kayak bilang makasih udah atas waktunya, kayak ya basa-basi aja, happy talk gitu. Terus jelasin kayak terima apa ya, pokoknya kayak looking forward to hearing from you soon, kayak ya buat ngasih tahu aja kalau kita memang tertarik sama
sama pekerjaan itu dan kayak buat bilang aja terima kasih gitu. Terakhir, ini quote favorit saya, take every chance you get in life because some things only happen once. Jadi apa ya? Takut buat nyoba suatu hal yang baru. Misalnya ada lowongan pekerjaan nih, terus kayak kalian mikir kayak belum deh, belum siap, ini belum gini, belum gitu. Jangan nunggu karena takut gagal, coba aja. Karena semakin cepat kalian gagal, semakin cepat kalian sukses juga. Dan dari gagal-gagal itu, kalian bisa belajar dari kesalahan dan nanti pasti ujungnya sukses juga gitu. Kayak apa ya? Kayak percaya aja kayak Tuhan tuh sebaik-baik penulis skenario gitu. Jadi dan gak ada proses yang mengkhianati hasil gitu. Jadi kayak coba aja jadi jangan pernah takut buat nyoba hal yang emang kita pengen kejar gitu. Udah sih paling gitu aja. Ada lagi nggak ya ketinggalan? Ini kita emang agak-agak puitis gitu, makanya di Grab juga dia termasuk double campur-campur jadi copywriter gitu ya. Sering bantuin copywriting. UX writing. Mungkin Git biar yang audiensnya bisa ngelihat namanya dibalikin dulu slide-nya mungkin ya. Kayak yang pertama biar ada pertanyaan. Sekarang kita buka sesi pertanyaan aja langsung soalnya udah 15 menit. Mungkin sekarang dari mulai cara jadi UX designer mungkin. Ada pertanyaan mungkin dari yang di sini yang audiensnya di sini siapa yang mau tanya ke kita silakan atau dari yang nonton ada yang mau tanya? Aku Bang Gerald. Oke, Gerald. Oh ya. Nggak ada yang nanya? Nggak, mana nggak ada pertanyaan. Gerald nanya, Gerald. Ya ampun jahat. Oke. Ayo dong pertanyaan dong. Ya. Terima kasih buat waktunya. Perkenalkan nama saya Gerald. Kayaknya adem ayam aja nih Git. Oh, ada yang mau tanya nih. Ada yang mau tanya dari YouTube sebentar. Oke. Jadi tadi kalau misalnya tentang build portfolio itu enaknya gimana sarannya Git? Apa yang dibuat? Buat portofolio ya. Yang tadi saya bilang sih Mas, kayak dijelasin prosesnya. Jadi even dia bagian UI gitu, tapi kalau dia emang terlibat dari awal proses UX-nya gitu dari awal, itu ditulis aja. Jadi kayak ya jelasin problemnya apa, terus problem apa yang mau di-solve, terus itu user targetnya siapa, ngerjainnya berapa lama, selama ngerjain tuh apa aja, terus metode yang dipakai buat selama pengerjaan produk itu apa aja, kayak dijelasin prosesnya, sampai kayak misalnya ini nih yang foto-foto desain sprint ini kayak disertain aja buat proof kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kayak jadi kalau buat mulai sebenarnya bisa buat project sendiri aja gitu kan ya? Iya itu juga bisa. Harus project komersial gitu kan? Nggak harus ya. Ini ada pertanyaan nih dari ini nih komen sih lebih ke kayak dari Teguh Prasetyo. Dia bilang tertarik banget nih sama dunia UX dan UI. Udah belajar sendiri tapi belum pede karena belum ada portfolio. Nah itu tadi mungkin dijawab tadi udah ya gitu ya. Udah. Mulai dari apapun tapi dijelasin prosesnya gitu kan. Betul. Mungkin bisa balik lagi gitu ke slide yang sebelumnya. Jadi ada portfolio. Oh, yang dipelajari dulu gitu ya. Dari yang awal mana? Yang buat awal? Jadi get to know more tuh tadi baca buku yang banyak gitu ya, baca artikel, baca segala macam gitu ya. Iya, terus ikut UX meetup, workshop. Iya, meetup. Jadi setelah udah tahu gitu, jadi jangan hanya teori aja, terus langsung mulai bikin portfolio gitu kan. Iya, betul. Walaupun portfolionya mungkin personal project gitu. Nggak harus project yang kita kerja gitu kan. Ini ada yang nanya, sebentar. Ini pertanyaan di luar topik, tapi mungkin nggak apa-apa deh. Bedanya UX designer sama UX researcher apa? Kita jawab aja deh. Bedanya ya, kalau UX designer itu, jadi dia kayak overall proses dari awal sampai akhir. Jadi kayak misalnya dari kalau pakai desain sprint gitu, dari awal dia udah terlibat kayak prosesnya dari
kan ada kayak understand, terus define, terus apa ya, diverge, decide, prototype sampai validasi. Pinter. Kalau bisa dia terlibat di semua proses itu, entah di bagian apapun lah pokoknya, bagian bikin information arsitekturnya atau apa itu. Terus kalau researcher itu biasanya di bagian validasi, ya nggak sih Mas? Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Biasanya kalau di Grab sendiri sih researcher itu di bagian validasi. Validasi kayak usability testing, atau mungkin kayak di awal pun dia yang nyari user feedback, user needs. Misalnya kita mau revamp sesuatu, itu pasti kan ada current product yang udah ada feedback dari user. Nah itu dia coba kayak nyari insight lah dari user, lebih mendengarkan user gitu sih. Jadi ya gitu deh. Kalau dari saya sih researcher ikut juga gitu di yang pertama itu, di yang kalau design sprint di yang pertama, di yang understand kan dia sharing insights-nya. Udah kejawab belum ya tadi? Tama Ade Tama. Udah kebayang jadi ya bedanya researcher sama designer ya? Oh udah, ya terima kasih. Terus jadi buat mulai jadi desainer, yang ketiga role modelnya gimana nih tipsnya lagi gitu? Ketemu meetup, terus apa lagi? Role model. Ya tips. Kalau saya sih yang praktikalnya gimana? Oke, praktikalnya. Gimana cara ketemunya, cara stalkingnya? Kalau itu saya sama Mbak Sulis. Halo Mbak Sulis Somia. Karena dulu saya pernah datang ke kayak event UX gitu, ada beliau, terus yang jelasinnya enak banget, terus ternyata orangnya humble segala macam. Terus dari situ saya kayak punya motivasi gitu, kayak pengen deh kayak ini orang gimana ya belajarnya bisa kayak gitu. Terus saya coba cari-cari sosial medianya, Twitternya, Instagram, site share, terus Facebook. Terus saya baca-baca baca-baca slide-nya dia, terus juga nonton YouTube-nya. Terus dari situ kayak itu kan sebenarnya itu proses belajar UX juga kan, karena dia selalu sharing tentang UX gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga sih belajar dari role model itu. Terus ketika kita kayak misalnya nanti udah diterima udah ada kayak apply pekerjaan gitu, terus ada di kayak persimpangan gitu, milih B gitu, coba kita cari perusahaan yang sekiranya memfasilitasi kita untuk berkembang gitu, atau kayak punya kita ada sosok mentor di sana yang kira-kira bisa membimbing kita desainer lebih baik gitu. Kayak misalnya di Grab, saya bersyukur banget ada Mas Boris gitu kan, kayak wah bisa belajar, bisa nyuri ilmu banyak nih dari Mas Boris gitu. Nah, itu salah satu contohnya sih kenapa menurut saya punya role model itu penting. Oke. Sekarang jadi mungkin kita lanjut dulu yang mulai jadi UX designer udah. Selanjutnya tentang apa tadi Git? Selanjutnya abis ini? Setelah mulai terus apa? Oh yang dipelajari. Ini ada pertanyaan dulu. Sebentar. Pertanyaannya, apakah harus dari Axela Geraldine? Oh, namanya susah benar. Apakah harus pinter desain untuk masuk ke dunia UX UI? Apakah harus pinter desain untuk masuk ke dunia UX UI? Kalau menurut saya enggak sih, asal dia punya design thinking aja, kayak maksudnya desain itu visual kan ya. Kalau memang kebutuhannya harus bisa desain, ya jelas itu visual. Beda sama UX designer. Visual designer kan kayak produk akhir dari UX-nya kan, UI visual. Kalau UX-nya sendiri kan itu kayak proses dari awal sampai akhir. Jadi lebih ke design thinking aja. Asal design thinking-nya jalan, nggak masalah sih. Kalau maksudnya visual ya nggak, bukan yang desain wajib. Iya. Jadi buat nambahin juga, kalau kita bicara UX UI harus ada dibedain gitu. Kalau UX lebih di prosesnya gitu ya, buat
biasanya sampai kalau kita bicara tangible deliverables-nya lebih sampai ke wireframes gitu ya. Kalau visual dia yang apply kayak warnanya segala macam, mempercantik wireframes. Jadi agak beda sih. Cuma kalau saya lihat kalau visual atau pinter design itu sesuatu yang bisa dilatih, jadi bukan given gitu ya. Jadi bisa dilatih dengan berjalannya waktu. Jadi nggak, kalau mau masuk aja, ntar bisa improve gitu, nggak perlu takut. Nah, ntar kita ada pertanyaan lagi nih sebentar. Nanti minta link slide-nya katanya gitu ya, bisa di-share ya. Bisa. Terus ada yang tanya metode. Gimana? Siapa yang mau tanya? Metode. Dede ya? Ya, Dede silakan, Dek. Nah, jadi gini, tadi kan saya nggak ngikutin dari awal ya. Sorry Mbak Gita ya. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Nah, jadi mau tanya, sampai saat ini sih yang saya tahu, metode yang saya gunakan masih desain sprint sih. Ada metode lain nggak gitu? Maksudnya metode yang mendukung itu juga gitu. Selain desain sprint untuk UX, untuk dasar-dasarnya UX gitu. Maksudnya metode yang mendukung itu juga gitu. Dan sebenarnya untuk UX Sorry Mas, nggak kedengeran. Kedengaran? Boleh diulang nggak? Ya ini baru jelas. Oke. Coba diulang, Dek. Nah, jadi Suara kamu kurang merdu, Dek. Nyanyi dulu, Dek. Lagi flu, Mas, lagi flu. Dede Yusuf nih, artis nih. Gubernur kan Dede Yusuf kan? Astaga, selalu ya. Saya terus. Jadi gini Mbak Gita. Iya, gimana? Metode UX selain desain sprint yang bisa kita pelajari sebagai beginner apalagi ya gitu. Apa ya? Selain desain sprint. Yeah. Coba mulai dari kalau dulu sih saya, jadi dari desain sprint itu kan di dalam desain sprint itu kan kayak flow UX gitu kan, flow pengerjaan dari awal sampai akhir. Nah di dalam itu tuh ada kayak understand ini kamu bisa mulai kayak user interview. Nah in-depth interview itu ada kayak ilmunya sendiri, ngegali user needs, ekspektasinya mereka, pain point-nya itu kayak kita belajar dari bikin hipotesis segala macam. Nah mungkin bisa dari situ dulu. Terus kompetitor analisis itu juga fase pertama ya, understand itu. Jadi bisa coba kayak ngebandingin, nyobain beberapa apps kompetitor misalnya, terus coba bikin auditnya kayak gitu-gitu sih. Terus kalau yang saya belajar banget di Grab itu bulan ini usability testing. Jadi itu juga coba aja pelajarin, itu seru juga sih. Kayak kita pertama bikin kayak usability plan-nya dulu, kayak apa yang mau dites, bikin skenario-nya, bikin task-nya, terus gimana ngetes aplikasi tanpa mengeluarkan leading. Oke. Git, suaranya hilang, Git. Halo? Kita hilang nih. Kita hilang. Tuh, Gerald aja ngomong. Gerald fresh graduate tuh, Bang. Tanya Dede langsung hilang dia. Kan? Jadi kelihatannya kalau saya bisa ini dari jawaban kita, ya. Kalau flow, karena desain sprint itu kan gabungan dari banyak metode yang udah ada sebelumnya gitu, Dek. Dari mulai dari IDEO, ada dari design thinking gitu kan. Okay. Nah dia metodenya bisa di-apply aja dari design sprint, dia prosesnya udah benar-benar bagus sih kalau menurut saya gitu. Sebenarnya itu udah cakupan semua ya. Udah cakup semuanya, detailnya aja yang tadi gitu bilang, detailnya
nanti dipelajari lagi, misalnya kayak misalnya tahap buat validasi itu butuh ilmu buat usability testing, itu nggak dibahas di design sprint, tapi harus ada cara sumber lain gitu. Oh, tersendiri Mas ya? Kayak Nah, itu ilmunya beda sendiri gitu. oke. Beda sendiri. Ini ada pertanyaan yang lain, dari Arum, gimana cara nemuin mentor? Tadi udah dijawab ya. Oh ini saya tadi message dari Gita katanya hilang koneksinya sebentar ya. Buat cari mentor tadi udah ya, kita udah jawab katanya harus ikut meetup, terus kira-kira liatin siapa yang prominent gitu, tokohnya yang di dunia desain, terus kita ikutin Facebooknya segala macam. Iya. Terus apa lagi nih? Yang bikin seseorang khususnya newbie atau nggak punya latar belakang desain gagal direkrut jadi UX designer, dari Laurencia Maudiana. Jadi tadi kalau udah dibahas sama sama Gita tentang pas proses buat interview, yang harus dikasih lihat portfolio. Jadi portfolio ini sebenarnya orang nggak harus punya pengalaman kerja dulu gitu. Tapi kita bisa bikin kayak side project misalnya. Yang dicari itu kalau saya terutama kalau ngerekrut itu desain prosesnya. Jadi prosesnya gimana dari dia mulai understanding problem sampai dia muncul solusi. Sampai dia memvalidasi solusi dia. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau cari cuman gambar pixel segala macam bikin desain itu gampang, semua orang bisa. Yang jadi susah itu kan kalau kita asking the right questions, itu yang susah. Jadi validasi ya Mas ya? Asking the right question dulu. Jadi cari tahu problemsnya dulu dari user apa, itu yang paling susah. Oh iya. Karena bikin solusi udah gampang sebenarnya, tinggal gampang bikin wireframe. Cuman buat cari tahu dari usernya, pain points-nya apa, kemudian proses muncul desainnya, gimana bisa kolaborasi dengan orang bisnis, dengan engineers, itu yang kita cari gitu. Jadi biasanya gagal desainer baru karena itu, dia prosesnya nggak di sana gitu. Jadi proses dari mulai mengidentifikasi masalah sampai muncul solusi dan memvalidasinya nggak ada gitu. Nah, itu yang bisa gagal. Kalau udah experience biasanya udah ada itunya proses sendiri kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini kita kemana ini? Nah biasanya kan. Oh, dia restart dulu wifi-nya sebentar. Oke. Gimana Dek? Yang ada salah satu hal yang sulit itu kan kayak memvalidasi gitu. Itu sih yang agak sulit karena kan contoh kayak kita mau live validasi nih, kita baru launch produk baru. Terus kita lagi misalnya berada di sebuah ramaian orang ini. Nah, kayak mana nimbulkan keberanian ini mau validasi ke orang gitu. Nah, ke orang-orang Medan masih takut juga gimana? Gimana? Gimana gitu. Ya itu pasti setiap orang ada minder gitu Mas. Gimana gitu? Ya nggak ada cara lain selain dilawan ya dicoba ya buat tesnya. Gitu itu mungkin topik lain lagi deh. Pokoknya prosesnya harus ada di sana gitu. Ntar gimana prosesnya? Nanti teman-teman bisa lihat salah satunya desain sprint gitu, metodenya dari mulai identifikasi masalah sampai muncul solusi dan validasi. Ada pertanyaan lain lagi. Misalnya ini karena tentang UX designer ya, dia nanya apa sih bedanya dengan UX engineer? Kita udah masuk kita? Udah Mas, sorry tadi wifi-nya. Mau nanya dong. Ini Git, jawab dulu Git. Gimana sih bedanya lingkungan kerja UI UX di Indonesia sama di Singapura? Dari Adi Wicaksono. Wih, ini menarik. Ini kenal deh Mas Adi. Oh ya. Ya bedanya apa? Bedanya ya, culture ya. Kalau di Singapura itu fase kerjanya cepet banget. Kayak bulan pertama tuh saya bener-bener ngos-ngosan, maksudnya to be honest kayak mungkin nggak biasa kerja secepat itu ya, kayak dan orang-orang sini tapi bagusnya mereka detail, cuman ya ketetaran juga sih karena mereka detail dan cepat, jadi kita harus ngikutin gitu. Cuman bagus buat belajar akhirnya lambat laun ya bisa ngikutin. Yang awalnya lemburnya gila-gilaan, lama-lama udah berkurang. Cerita dong Git, gimana kamu istilahnya di throw ke fire gitu?
Kenapa Mas? Cerita gimana kamu sama saya disuruh sendirian ke Myanmar, Thailand. Iya. Itu gimana ya? Itu dulu shock sih, kayak disuruh. Jadi waktu itu kita kayak apa sih istilahnya ya? Jadi kayak jadi kita ada kayak satu fitur gitu, mau buat dari awal, tapi kayak kita nggak ngerti apa-apa gitu, jadi kayak butuh proses understand lah, kayak jadi kayak waktu itu dilempar ke Vietnam, Yangon, Myanmar, ke Jakarta buat interview stakeholder sama usernya waktu itu driver, karena kita bikin app buat fitur buat driver. Di situ bener-bener ini sih, itu kayak apa ya, gimana ya Mas? Itu pengalaman jadi timnya ini ya, timnya Mas Boris gitu ya. Waktu itu kaget kayak, lo kok sendirian, Mas Boris nggak ikut gitu. Cuman ya belajar banyak sih, akhirnya kayak ngerasain langsung terjun, langsung nyemplung. Yang kayak kata Mas Boris, kalau nyoba air tuh nggak usah kayak coba-coba dikit nyemplungin jari, tapi langsung nyemplung aja biar tahu rasanya kayak apa airnya. Jadi itu saya ngalamin. Ya, oke. Terus ini pertanyaannya di luar dari tentang UX ya. Mungkin nanti kita skip aja dulu. Terus kalau di Grab katanya mockup, cara meriset mockup itu cara meriset di Grab, apakah mockup disediakan dulu atau bagaimana detail skenario-nya, gimana tuh? Research di Grab gimana? Maksudnya buat research di Grab itu pakai mockup dulu atau apa yang disiapkan kalau mau tadi usability testing? Usability testing. Biasanya kita nentuin dulu objektifnya apa, kayak pertanyaan yang mau dicari itu apa, terus kayak bikin research plan-nya. Itu biasanya kayak kita buatnya kayak per screen gitu. Terus tiap screen kayak screen ini apa yang mau dicari insight-nya, screen ini apa yang mau dicari insight-nya. Terus sebelum itu setelah itu kita kayak biasanya kalau di Grab pakai recruiter buat nyari partisipan, jadi buat saving time juga. Kayak biasanya, nah itu kayak buat, karena yang nyari recruiter bukan kita, itu harus detail, harus kita mencari partisipan yang kayak gimana. Jadi kayak benar-benar dari segi umur, terus jenis kelamin, terus kayak apa ya, ya sesuai kebutuhan fiturnya. Kayak misalnya buat misalnya kemarin GrabFood, kayak ya udah butuh yang pernah driver yang pernah nyoba GrabFood sama yang belum pernah nyoba, itu berapa orang segala macam, yang kayak gitu-gitu ya itu semua harus di plan-nya. Paling gitu aja sih. Oke. Ini ada dari Bagus Rianto, Gita idolaku katanya. Siapa nih? Itu teman saya, enggak, dia mau masuk Grab Mas. Ya saya referral saya besok Februari masuk. Dede kesalip tuh Dede. Kenapa? Ya itu teman. Ada pertanyaan lain Ntar dulu gitu. Mau tanya, tadi ada yang mau tanya tadi kayaknya dari sini, siapa ya tadi ya? Daeng apa Gerald ya? Gerald. Gerald udah tiduran ya? Belum. Meeting gitu. Kok biar sih? Biar beda. Silakan tanya. Biar beda. Oh ya. Halo semuanya. Halo. Jadi gini, pertama-tama terima kasih banget bisa. Gerald buru, Oh iya. Senyum. Oh iya. Pertanyaannya itu loh. Beruan. Pesona gitu, Pertanyaannya. Aduh, repot. Pertanyaannya kan gini. Gerald buru tanya, Ini Mas Boris. Jangan dipotong, Mas. Lagi terpasang nama Mbak Gita itu. Iya, Mbak Gitanya cantik kok. Oh, makasih loh. Giliran saya yang bicara nggak ada yang nanya. Aduh. Jadi gini, kan aku serius. baru aja 2 minggu gabung serius. Ini udah serius.
Astagfirullah Mas Boris. Ya ampun, Mas Dayang tolong saya. Gerard, kamu tuh mau tanya apa enggak? Kamu saya mute. Ini mau nanya. Ya udah saya aja yang nanya. Saya. Jadi gini. Saya harus miring ngeliatinnya. Oh, iya. Jadi, kan aku baru dua minggu Gerard, nih. buruan tanya. Ya ampun. Baru 2 minggu gabung di Telkom. Nah, Kedengeran itu suaranya. Selamat. iya. Suaranya kedengeran. Oh, seriusan? Tes 1 2 3. Nggak ada suaranya. Mbak Gita dengar saya nggak? Dengar, saya dengar. Dengar kok jelas. Wah, Mas Boris. Coba. Jadi gini Mbak Gita, kan saya baru 2 minggu. Oh iya, gimana Mas Gerald? Baru 2 minggu gabung di salah satu startup yang ada di Telkom. Oke. Nah, saya itu basic saya UX designer. Jadi sebelumnya itu saya sudah belajar UX selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu saya belajar dari bukunya Don Norman, terus Steve Krug yang Everyday Design kalau nggak salah, atau enggak The Design of Everyday apa gitu. Terus juga baca-baca artikel dan ini ikut kompetisi kemarin dari Top Coder Amerika kalau nggak salah. Wih, keren. Nah itu RRUX namanya, Rapid UX, ini desain gitulah. Yang kita ngedesain suatu masalah dalam waktu 1 jam. Nah dengan modal itu aku mencoba untuk bergabung dengan Telkom dan akhirnya mereka terima saya. Nah di dalam ternyata ekspektasi saya itu berbeda sama yang udah saya pelajari selama ini. Kenapa? Jadi gini, waktu saya belajar prosesnya itu ada step by step dan bisalah diimplementasikan dari ilmu yang udah saya pelajari. Sedangkan di Telkom itu sifatnya itu seperti desain sprint. Jadi tiba-tiba udah langsung sprint gitu. Nah, kira-kira saya sebagai UX designer itu harus bagaimana? Dan parahnya lagi, saya diminta untuk menjadi UI designer. Padahal saya UX. Saya banget. Itu gimana? Gimana ceritanya? Gerard, kamu masuk Telkom DDS bukan? Iya benar Bang. Kemarin saya ketemu temannya Abang. Kamu harus tanya siapa yang menyebarkan virus desain sprint di Telkom DDS. Iya kan Mas Boris. Mas Boris, kemarin saya dibilangin Mas Boris. Tanggung jawab Kang Boris. Kita yang jawab tuh, Git. Gimana Git katanya? Mau nanya dulu, emang apa yang salah sama desain sprint ya? Enggak, jadi kan saya belajar, yang selama ini saya pelajari itu semuanya tuh ada stepnya. Mulai dari pertama saya harus mempelajari core-nya. Nah core-nya itu saya harus mempelajari brand-nya, saya riset dulu, terus saya cari tahu dulu usernya itu siapa. Terus saya masuk ke tahap yang usability test. Nah usability test nanti gimana, terus ya pokoknya dan step by step gitu. Sedangkan semenjak saya masuk Telkom DDS, itu tuh beda banget. Semuanya itu harus lari gitu loh, kayak sesuatu yang bisa diselesaikan, yang harusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan mungkin atau sebulan, tapi itu jadi harus 1 minggu. 1 minggu itu semua udah fix gitu loh. Dan itu buat saya tuh susah bernafas sebagai desainer. Itu gimana kira-kira? Itu salahin Mas Boris kalau gitu. Mas Boris yang nyebarin virusnya. Orang Jogja pula. Sebenarnya apa ya? Ya buat latihan aja sih. Itu sebenarnya desain sprint itu kan udah mencakup sebut tadi kan yang kayak dari understand tadi yang kamu bilang apa kayak belajar tentang brandnya dulu dan lain-lain itu kan semua sebenarnya bisa, cuman prosesnya lebih cepat aja fasenya ya. Nah itu to be honest di Grab lebih parah. Mas Boris tuh pernah waktu itu kita Grab Food itu 2 hari berapa hari sih Mas, saya lupa. 3 hari prototype-nya. 3 hari itu benar-benar itu gila banget sih. Cuman akhirnya kita belajar kalau saya kayak belajar sih. Jadi kayak ya sebenarnya bisa dikerjain cepet gitu. Apa ya? Kayak misalnya research segala macam ya mungkin nggak terlalu dalam kayak kita ngerjain selama 1 bulan atau 1 minggu gitu. Tapi ya sebenarnya itu bisa aja dikerjain cepet dan buat belajar sih, buat belajar. Ambil positifnya aja. Berarti Gerald bareng codingnya juga gitu? Enggak, jadi sampai UI desain, sampai desain apa aja, UI aja ya? Visualnya aja, visual desainnya aja. Visual desainnya. Iya, jadi rada gimana gitu, kayak kan aku benar-benar ini desainer step by step gitu, tapi waktu disuruh kamu bisa desain UI enggak? Kalau desain visualnya aja bisa,
oh ya udah kamu sekaligus ambil aja. Jadi digituin, langsung ditawarin gitu dan aku jadi dapat multitasking secara nggak langsung. Dan Iya. aku oke-oke aja. Mungkin karena tantangannya di situ ya, karena ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak nyaman, ya coba aja one on one sama manajer kamu gitu, cerita. Mungkin kamu keberatan buat ngerjain visualnya misalnya. Ya bilang aja, kira-kira mungkin kayak siapa tahu dia punya solusi, kayak misalnya nambah orang, nambah tim, kayak gitu-gitu, ya diomongin aja. Kalau saya juga selama ini kalau sama Mas Boris, kita ada sesi one on one setiap minggu. Itu saya selalu bilang kalau misalnya kayak saya nggak seneng ngerjain ini, saya kayak gini-gini, saya nggak percaya diri kayak gini, kayak Mas Boris ntar ngasih masukan segala macam. Kayak harus diomongin sih, biar kita juga nyaman kerjanya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau boleh jujur di sini juga kayak gitu. Jadi kadang saya juga ngerjain visual juga, ngerjain research juga. Tapi kalau dipikir-pikir ya buat belajar banyak banget jadinya. Iya, Mungkin iya. Mas Boris mau nambahin atau teman-teman yang lain ada Mau nanya mungkin boleh. pengalaman yang sama? Itu ini Gerald kayak lari. Kalau kita belum pernah coba lari misalnya 5 kilo gitu, kita nggak bakal pernah tahu nggak bakal pernah bisa gitu ya. Jadi kalau istilahnya kayak kalau desain sprint itu dulu kalau misalnya bikin prototype dalam seminggu, kita itu semestinya disuruh bikin cuma dalam 3 jam 4 jam gitu. Wow. Ya pas sudah ngerjain 4 jam ya dia jadi tahu bahwa ternyata ada standar yang lebih tinggi lagi yang 4 jam itu bisa sebenarnya selesai. Kemarin juga emang waktu yang kita ngerjain GrabFood emang ada ini gitu. Saya emang seneng push ini orang gitu. Karena kadang-kadang orang nggak tahu dia punya kemampuan yang lebih sampai di push limitnya gitu. Jadi Kadang underpressure itu santai yang seminggu, berguna ya. kadang-kadang seminggu gitu santai gitu ngerjain apa tapi kan kelamaan. Oh, iya, Maksimal 6 jam. Tadi Daeng mau nanya ya apa? Pertama dulu tadi ada salam dari Bang Johan Tating. Salam balik. Di situ dia? Enggak, tadi di Dago. Oh. Sering pulang ke Indonesia gitu, Bang Boris. Iya, masih seneng makan ini oncom. Iya, kayaknya dia. Ini nanya mau ke Gita, kan tadi kasih ngasih tahu bahwa skripsinya tentang UX. Ini mau nanya gimana konversi TA tugas akhir atau skripsi biar jadi portofolio yang layak gitu. Kebetulan kan pasti banyak lah anak-anak mahasiswa yang nanya kan gimana TA tentang UX atau skripsi tentang UX, dan padahal yang kita kerjakan itu bisa dikonversi jadi portofolio juga. Jadi mungkin gimana tipsnya. Terus juga kalau nggak salah ngeliatin portofolionya masih dummy ya, bukan portofolio CV-nya bukan CV kita. Pengen lihat dong gimana gitu. Aduh malu. Penasaran pengen lihat CV Mbak Gita. Aduh. Kayak atau CV-nya Bang Boris kan udah banyak dan sebagainya. Mas Boris aja lah lebih. Share Git yang kamu kirim ke saya, di-share aja Git. Mana ya? Saya udah ada versi barunya sih. Iya. Nah itu update aja. Sorry, kok link sih. Nggak apa-apa Git. Nanti aja apa? Ini beneran dikasih lihat nih, tapi malu. Saya juga bisa nge-share, kalau udah mau lihat CV saya juga boleh. Iya. So kita dulu. Sambil saya cari yang saya. Oke. Tapi sebenarnya CV saya belum ideal sih. Saya belum tapi coba dulu ya. Apalagi kita dong. Bilang. Ini sebentar. Ini kok gini sih? Tadi nanya skripsi ya? Iya. Jawab dulu kali ya skripsi ya. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya skripsi saya itu kan tahun berapa ya? Kayak 3 tahun yang lalu. Metodenya juga mungkin kalian pasti nggak pernah dengar pakai GOMS. Sama GOMS tuh bener-bener nggak apa ya, itu kayak tahun 97 gitu. Udah nggak relevan lah kalau dipakai di sekarang. Sama pakai SUS tuh sistem usability scale kayak dirty and quick Questionnaire. Ya, questionnaire gitu. Itu juga sebenarnya sekarang juga udah nggak dipakai gitu. Tapi
karena itu ngerjainnya juga waktu itu lumayan berdarah-darah, jadi ya udah disertain aja di apa Portofolio. dibikin kayak ini loh, kayak satu kayak artikel gitu, kayak prosesnya kayak dari awal researchnya apa, terus habis itu sampai prototypingnya, terus validate-nya gimana, kayak gitu-gitu aja. Sama sih sebenarnya proses, cuman waktu itu memang pakai metode yang nggak kekinian lah istilahnya. Cuman itu semua ya bisa aja dibikin summary-nya aja, diceritain prosesnya kayak bikin portofolio biasa. Mungkin kita mau slide dulu, kita ada Mas nih. Kalau saya mau slide resume saya, takutnya buat fresh graduate ini ya. Takut terlalu Bandingin aja kita. Oh ya, apa? Buat inspirasi ya. Iya, inspirasi. Bisa ya share ya? Kita dulu aja. Aduh. Ini udah belum sih? Ya. Sering-seringin aja cek kayak gini. Saya malu sebenarnya, nggak bagus juga CV saya. Ya ini CV 1 halaman yang tadi saya bilang. Apa ya? Ya, jelasin profile, terus work experience. Nah ini sebenarnya saya tadi nggak sesuai sama yang tadi saya bilang sih. Harusnya disediain di sini kayak achievement-nya apa. Cuman ini belum saya update juga. Terus kayak skillsnya dijelasin UX method yang pernah dicoba, yang pernah dipraktekin apa aja. Terus technical kayak tools yang kita familiar, kita pernah pakai. Terus apa lagi? Nah interest ini saya ya. Tadi saya cerita biar bikin unik aja. Ini saya cerita saya suka sepedahan keliling kota gitu. Nggak penting, cuman ya buat nunjukin juga kalau kita itu manusia biasa gitu. Ya, CV kan biasanya formal. Iya. Terus portofolio, linknya harus jelas. Terus ya udah sih gitu-gitu aja. Terus kalau saya boleh share yang kenapa dulu Gita dipanggil interview itu bukan karena dia bagian atasnya, tapi yang bagian achievement yang di bawahnya yang dipanggil. Bisa kasih lihat Git, bagian bawahnya Git? Banyak ya? Ya itulah pokoknya. Enggak, sebenarnya masih teman-teman yang lain lebih banyak lagi lah. Ini emang nggak ada apa-apanya. Jadi kan ada achievement di luar kerjaan itu yang dicari gitu. Dan saya juga jelasin, dulu kan saya kuliahnya lama tuh 6 tahun. Terus saya lebih lama. enggak ada 5,5 recording. Nah itu saya jelasin kayak saya waktu itu aktif di 3 komunitas, terus sempat join startup inkubator juga, terus kayak kerjain freelance sama part time job. Jadi buat excuse lah kalau kenapa nih kuliahnya lama banget, tapi dia baca di bawahnya oh yang apa-apa deh gitu. Kayak gitu aja sih. Saya malu. Apa lagi ya tadi? Udah. Ini gimana sih balik ini? Udah, Deng, kejawab itu pertanyaannya? Mungkin kita tinggal 10 menit lagi. Achievement ya. 10 menit lagi ya. Biar nggak terlalu lama, udah jam 10 di sini. Saya ngasih sebentar aja saya gitu ya. Yang saya sebentar gitu, mungkin buat teman-teman bisa ngelihat. Hampir mirip dengan yang itu apa namanya? Dengan saran yang kita udah kasih. Nah, kalau saya beda fokusnya sih. Kalau saya itu fokusnya karena udah ada title gini, jadi agak gampang gitu ya istilahnya. Itu kan udah ada title-nya, jadi agak gampang gitu ya di sini. Cuman tadi kalau melihat konsepnya, yang di bawah ini kita harus kayak apa sih kepintaran kita atau yang kayak strong point-nya, kemudian langsung fokus ke portfolio gitu. Jadi kalau saya kayak tadi yang dibilang kita, kalau saya emang ini banget gitu, driven by metrics banget. Jadi portfolionya banyak banget angka-angkanya, jadi kayak 300% conversion, terus including 200% increase mobile revenue, ada 15 increase conversion, jadi metricsnya jelas. Terus soalnya terutama kalau posisinya yang buat kayak leader gitu ya, buat yang posisi yang head gitu, lebih ke harus udah ngerti bisnis. Jadi desain bukan cuma desain pixel aja, bukan cuma bisa gambar
pakai Sketch atau Photoshop, tapi udah harus bisa gimana bisa drive business value. Habis itu baru, jadi ini bikinnya emang pakai ilmu UX juga gitu ya. Walaupun dilihatnya mungkin secara visual biasa aja, tapi apa yang penting itu information hierarchy-nya jelas. Jadi kayak header-nya, summary-nya. Jadi kalau misalnya orang tuh kalau misalnya baca, dia nggak harus baca semua, tapi kalau dia mau tertarik, dia bisa baca seluruhnya. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, dengan baca satu halaman aja udah cukup. Nah gitu konsepnya kalau saya. Nanti di sini baru, nah di sini baru mulai nih. Karena di atas sudah ada yang achievement, nah di sini kalau saya pakai ininya, apa namanya, description-nya, tapi kesehariannya kayak gimana. Karena ini kalau buat lead udah beda lagi. Kalau biasanya buat lead itu bukan cuma tanya bisa ngerjain apa aja, tapi udah apa yang terutama kolaborasinya dengan bisnis, dengan produk. Kayak gitu. Nah ini ntar ini sama semua, termasuk misalnya apa namanya, sampai role-nya apa, kemudian yang terakhir, jadi ini pendidikan ya. Volunteer ini penting, gitu kan. Kayak misalnya buat apa namanya, terutama kalau misalnya udah posisinya senior, dicari nih orang yang contribute gitu ya, karena contribute berarti dia apa namanya, punya apa ya, bisa mentor junior designer, jadi penting mentorship. Terus baru education, masuk ke education, terus certification, baru link kayak gitu ya. Tapi semua dimulai dari first step. Jadi jangan lihat itu wah kayaknya CV-nya kayak gitu, itu udah beda gitu ya. Fokusnya udah beda. Ada pertanyaan lagi? Ntar, kita 3 pertanyaan lagi. Dari sini, dari yang panel gini ada pertanyaan lagi? Daeng atau Gerald atau Dede? Ada aku. Siapa? Oh Gerald, ya satu lagi ya. Terus kita ambil dari yang chatting terus selesai. Oke. Nah, gini Bang. Kalau kan gini, suatu hari nanti aku pengen jadi UX designer tapi yang lebih spesifik. Nah, karena aku orang yang senang berinteraksi, senang ketemu orang, senang ke tempat-tempat baru, terus mengenali hal-hal baru gitu. Kira-kira kalau aku memilih untuk fokus ke interaction design itu, Mas Boris, kira-kira gimana? Kira-kira aku harus kejar itu atau aku harus kejar semuanya aja? Maksudnya all about UX-nya gitu. Tapi jangan spesifik kayak gitu. Atau gimana? Kalau sekarang kayak di Grab itu kita moving-nya towards sebutannya product designer gitu ya. Jadi semua harus bisa gitu. Jadi semua harus bisa end to end, tapi tiap orang punya strength-nya gitu, punya strong point ya. Jadi kayak misalnya kita potensialnya di research bagus, terus buat kayak misalnya bagian kayak misalnya copywriting-nya kita bagus juga gitu, terus buat flow bikin flow-nya itu bagus. Jadi kayak misalnya punya strong point tapi end to end bisa, kita juga bisa visual design gitu, jadi semuanya bisa. Ada desainer yang dia sama juga product designer tapi dia strong point-nya di motion design, jadi bikin interaction gitu ya, kalau klik morph-nya seperti apa. Tapi secara umum kalau sekarang demand-nya itu lebih emang harus end to end, nggak bisa cuman spesifik satu aja gitu, harus menguasai semua. Paham. Terima kasih. Oke ya. Sekarang sebelum ini kita ambil dulu pertanyaannya, kita ambil 2 pertanyaan aja terus kita selesai. Pertama ada yang dari Krisna nih. Pertanyaannya bukan dasar UX sih, tapi pertanyaannya bagus juga, mungkin biar bisa buat masukan buat yang lain. Mungkin kita bisa jawab dulu ya, gitu. Kalau nggak bisa baru ke saya yang lempar gitu ya. Nggak bisa Mas. Nih kata Krisna Adibiana, kadang user inginkan belum tentu apa yang user butuhkan. Nah gimana bisa kita peka nangkep apa yang user butuhkan, terutama pas usability testing. Gimana gitu? Kamu udah berapa kali usability testing nih, gimana? Ngebedain antara apa yang user inginkan sama apa yang user butuhkan. Terus bedanya apa? Nah mungkin ada yang nggak tahu kali bedanya apa. Susah ya pertanyaannya, bentar Mas. Apa yang user butuhkan? Mas Boris dulu deh yang jawab, saya mikir dulu ya. Okay. Jadi nanti emang harus ini jadi kalau yang belum tahu juga nih, bedanya apa yang kita butuhkan sama apa yang inginkan beda. Jadi misalnya kalau kita butuhkan biasanya nyambung sama kebutuhan dasar.
misalnya saya butuh makan atau butuh minum gitu kan. Tapi yang saya inginkan itu sekarang saya pengen makan misalnya ayam bakar misalnya, itu apa yang saya inginkan. Tapi kebutuhan dasarnya adalah lapar gitu. Jadi kadang-kadang orang misalnya kita kasih lihat halaman screen gitu ya, Krisna ya. Terus dia bilang kayaknya pengennya saya tombol buat belinya dipindahin ke bawah. Nah, itu apa yang dia inginkan. Tombol belinya pengen ke bawah misalnya, atau pengen ke atas. Terus kita harusnya, nah itu kita nggak bisa langsung, oh ya berarti user pengen tombolnya pindah ke atas gitu. Nah yang harus kita kerjain, kita tanya kenapa harus ke atas. Nanti dia bilang, oh soalnya saya biasanya kalau halaman misalnya belanja e-commerce, saya nggak pernah scroll ke bawah. Saya paling setengah tuh saya pengen langsung cepat klik tombol beli. Nah itu apa yang dia butuhkan adalah kecepatan buat bisa beli produk. Jadi harus ditanya terus kenapa. Nah biasanya kalau misalnya kita mau tahu sampai user kenapa, itu ditanya bisa sampai 5 kali why biasanya. 3-5 kali. Misalnya dia bilang, saya pengen tombolnya ke atas. Kita tanya kenapa? Soalnya gampang. Terus dia bilang, kenapa perlu gampang? Soalnya saya kalau udah misalnya ke halaman ini, saya udah tahu barang yang mau saya beli. Terus kenapa pengen langsung di sana, pengen cepat? Ya karena saya udah pengen tinggal klik aja ya, kalau ke bawah saya nggak kelihatan. Jadi kita jadi dengan why 3-5 kali udah tahu kira-kira kebutuhannya, oh ternyata pengen kecepatan mengakses tombolnya. Nanti solusinya bisa jadi nggak pindahin ke atas. Kita sebagai desainer harus mikir solusinya apa nih supaya orang lebih cepat aksesnya kayak gitu. Gitu ya, Git kejawab nggak? Kita lagi, Krisna. Kita nih kamu nih bisa tugas buat jawab juga. Apa lagi nih Git? Ini aja gampang nih Git. UX UI berhubungan UX UI berhubungan dengan coding nggak? Jawab nih. Iya dong. Itu kayak yang baju merah mau jawab. Enggak. Boleh loh Mas kalau bantu jawab, bantu saya. Iya jadi berhubungan atau enggak? Diskusi juga aja deh. Kalau menurut saya sih ya visual butuh ya. Maksudnya apa ya? Buat kita bikin sesuatu yang visible, desain yang visible, kayak ya desain visible itu kan kita minimal tahu lah kayak tahu teknologi ya nggak sih Mas? Terus coding ya, tapi berarti bahas coding ya. Ya kalau kita ini juga computer science ya buat FYI, kita juga developer dulunya. Front end doang sih, nggak front end doang. Cuman itu membantu banget sih, karena saya tahu basicnya front end. Jadi ketika membuat visual design, ya bikinnya lebih apa ya, nggak yang doable, yang nggak terlalu sulit juga buat ditranslate ke codingan gitu. Terus ngobrol sama developernya juga lebih enak karena tahu kayak misalnya kita bahas istilah-istilah padding, margin segala macam itu kayak mereka tektokannya lebih enak gitu karena ngerti basic coding. Jadi paling itu aja sih. Kalau ya sih itu kalau kebutuhannya sebenarnya sebatas itu aja. Basicnya udah cukup. Nggak perlu yang benar-benar jago gitu, nggak. Kalau menurut saya sih nggak. Oke, kita kalau ada kasih pesan terakhir, usah terakhir. Sebelum kita selesai apa gitu kira-kira gitu buat orang yang baru mau masuk ke UX sama para pelajar, students, apa pesannya kira-kira yang singkat? Kalau harus cuma bisa ngasih satu pesan singkat. Saya kan suka banget ngumpulin quotes ya. Kalau ada satu quotes favorit saya, itu quotes-nya Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil? Iya, Kang Emil. Pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia itu adalah hobi yang dibayar. Jadi nggak apa-apa, take your time aja, coba semua bidang yang memang kamu penasaran. Nanti cari salah satu yang paling kayak suitable, paling cocok paling bikin kamu nyaman ngerjainnya, yang setiap hari ngerasa nggak kayak kerja. Nah kalau saya itu UX, nah mungkin teman-teman juga bisa coba cari-cari, dan kalau memang UX ya selamat, jadi kita bisa belajar bareng. Apalagi ya terus belajar aja lah, keep learning gitu. Udah paling. Oke. Terima kasih banyak kita buat sharingnya. Buat yang lain tadi ada pertanyaan banyak, cuman emang kalau nggak bakal habis gitu ya, bisa-bisa kita sampai subuhan gitu ya di sini ngobrol terus.
Itu makanya kenapa ada Facebook Group UX Indonesia, UX ID. Jadi kalau tadi ya teman-teman ada yang nanya nggak berkaitan dengan cara mau jadi UX, bisa tanya tentang user research segala macam, itu bisa tanya di grup UX ID Facebook. Nanti di sana mudah-mudahan yang lain bisa jawab gitu ya, bisa bantu jawab. Terus tadi mungkin ada pertanyaan, ini mungkin Git ada komen ini aja yang nggak nyambung, kayak misalnya gila Mbak Git keren abis dari Putri Mayang. Terus ada lagi yang itu teman saya semua itu Mas, pokoknya Iya. yang ya. Ada Khafid Aulia, Mbak Gita jadi 2012 halal katanya. Oke ya, jangan lupa undangannya. Oke, gitu aja. Ya, doain ya. Gitu aja. Terima kasih banyak nih Daeng, Gerald, Dede udah jadi Dede terutama nih Dede serta Setia. Kita juga gitu ya. Di sini Ya. Singapura udah mau 10:30 nih. Oke. Masih banyak, mudah-mudahan Masih semuanya. sharingnya berguna. Nanti kita sharing slide-nya, katanya ada yang minta slide-nya. Sekalian CV-nya ya. Aduh, Sini jangan Mas Boris lah. nanti dia ngelamar ke yang lain lagi, nggak boleh. Susah saya cari ya. TV-nya suruh nonton video ini aja. Iya, itu aja guys. Yang lain tetap belajar, jangan berhenti belajar. Kalaupun misalnya nemuin kesulitan, bisa tanya yang lain gitu ya. Jadi harus belajar terus sama tanya-tanya ke orang lain. Nggak ada yang orang sendiri itu bisa bisa sukses gitu, nggak ada, semua harus butuh bantuan dari orang lain. Jadi kayak saya juga udah ngelewatin proses di mana kita belajar dari orang lain, jadi jangan takut buat tanya, nanti kita insya Allah kita reply di Facebook grupnya, gitu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di desain selanjutnya. Jadi yang selanjutnya, yang kelima, itu kita bakal bicara UX Engineering. Itu dari tim desain juga di Singapura, Sony Lazuardi bakal sharing tentang UX Engineering. Jadi kalau yang teman-teman tertarik tentang UX Engineering, bisa jadi nanti kita bakal live dari Bali ya, dari Bali nanti. Yang kelima. Nah, gitu ya. Nah, ini terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi di yang desain chit-chat yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Gita, makasih Mas Boris. Ya.